Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Clarissa dengan NIM 12206193114 dari PIAUD 3B. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal UAS Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Hajah Dr. Lulu Athirotus Zahrah, MPD. Dunia saat ini bersatu dalam perjuangan bersama melawan musuh yang tak terlihat. Tetapi sementara perhatian kita fokus pada bagaimana menghindari atau mengobati COVID-19, konsekuensi serius yang akan menentang kita jauh melampaui pandemi saat ini, berbagai dampak yang masih tersembunyi yang juga perlu untuk dipikirkan bersama. Wabah virus corona ini masih terus berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Seluruh aktivitas umumnya dilakukan di rumah melalui sistem dalam jaringan atau daring. Bekerja, belajar, sekolah, dan lain sebagainya. Kita sebagai pendidik anak usia dini dituntut kreatif dan inovatif. Karena apa? Pembelajaran ini adalah pembelajaran jarak jauh, di mana anak akan cepat merasa bosan karena anak tidak bisa bertatap muka dengan kita sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas dan inovatif dari guru. Seperti misalnya, pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kecakapan hidup anak. Guru mengajak anak belajar berbasis project-based learning atau membuat karya dengan memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai di rumah. Misalnya, membuat karya menanam tanaman atau sayuran di rumah. Mulai dari membuat pot dari botol plastik, kemudian mengisi tanah, menanam benih, merawat tanaman hingga tumbuh subur. Tentu program ini harus ada pengawasan dari orang tua. Selain dari itu, kita sebagai pendidik juga harus mempunyai media-media yang bisa diperlihatkan kepada si anak melalui suatu video yang kita bisa kirimkan pada orang tua atau anak itu dalam grup WA, bisa melalui YouTube dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberikan suatu media, contohnya dari seorang guru itu membuat suatu video yang mana dalam video itu ada pembelajaran di dalamnya, namun dalam bentuk animasi. Dalam bentuk animasi yang lucu dan menyenangkan. Di situ anak pasti akan merasa penasaran apa yang ibu berikan saat minggu selanjutnya nanti. Anak akan terus menunggu-nunggu saat-saat gurunya memberikan pembelajaran di minggu berikutnya atau hari berikutnya. Nah, media yang kreatif dari seorang guru bisa dicontohkan seperti ini. Nah, bagaimana menciptakan keadaan yang nyaman dan aman bagi anak usia dini saat pembelajaran daring? Di sini yakni sebagai orang tua, kita harus memastikan menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. Ini adalah kunci utama efektifnya proses belajar. Sehingga hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kondisi rumah senyaman mungkin bagi anak untuk belajar. Contohnya, tidak ada televisi, musik yang keras, kemudian suara yang lantang saat anak sedang belajar. Kemudian suasana positif. Nah, suasana positif yang mendukung proses belajar mengajar. Orang tua dapat mendampingi anak saat anak belajar daring, mengerjakan tugas dari sekolah atau belajar mandiri. Kehadiran orang tua dalam proses pendampingan belajar mengajar merupakan sebuah energi positif, menambah semangat belajar bagi si anak. Kemudian yang 3, terapkan kedisiplinan.
Cobalah untuk memperlakukan proses belajar mengajar di rumah dengan disiplin. Terapkan aturan main untuk proses belajar mengajar di rumah. Misalnya, jam berapa anak harus mulai belajar, istirahat, kemudian melanjutkan belajar, makan, dan beribadah. Diskusikan dengan anak tentang pembagian waktu tersebut dan konsekuensi terbaik apa yang bisa diterapkan bersama. Nah, kemudian si anak juga bisa diterapkan tentang kedisiplinan ini. Bagaimana, kan saat ini kan dalam masa pandemi, bagaimana sebelum belajar itu kita lebih baik cuci tangan terlebih dahulu, kemudian agak menjaga jarak. Nah, nanti ketika anak sudah melakukan sekolah offline, dia akan terbiasa seperti pembiasaan kita saat anak di rumah. Kemudian, sesuaikan waktu. Karena kondisi masih seperti ini, maka waktu belajar di rumah tidak harus sama dengan waktu belajar di sekolah. Proses dan tugas belajar harus disesuaikan dengan kondisi anak, orang tua, dan lingkungan di rumah. Jangan menetapkan target terlalu tinggi bagi anak untuk menyelesaikan tugas sekolahnya dalam satu waktu, sementara orang tua juga memiliki tugas lain. Jangan biarkan anak stres. Usahakan para orang tua tidak stres juga sebelum mendampingi anak belajar. Pastikan bahwa kondisi orang tua dalam keadaan baik dan tidak stres, karena dia akan berpotensi kepada si anak. Ketika orang tua sedang mengalami stres, pasti amarahnya tidak terkontrol. Lah nanti imbasnya bisa pada anak. Kemudian kita sebagai pendidik juga bisa memberikan beberapa arahan-arahan saat kita di rumah atau pembelajaran jarak jauh, di mana pendidik itu bisa memberikan video tentang bagaimana cara cuci tangan yang baik, jaga jarak yang benar, dan mematuhi protokol kesehatan. Kita mengirimkan lewat video atau bisa lewat YouTube pada orang tua dan si anak. Nah, di sini video ini bisa dibuat animasi bagaimana cuci tangan yang benar, bagaimana jaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, di sini anak akan selalu menerapkan apa yang sudah diberikan dari gurunya, yakni berupa video tentang mematuhi protokol kesehatan. Jadi anak akan merasa aman dan nyaman. Nah, sekarang bagaimana seorang guru dalam menerapkan inovasi pendidikan dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Di sini seorang guru dalam kondisi saat ini, guru harus pintar dalam teknologi, yaitu contohnya ketika membuat suatu media pembelajaran pastinya yang menyenangkan bagi anak. Kita sebagai pendidik harus bisa membuat animasi, membuat kartun lucu, atau membuat media-media yang menyenangkan, kemudian dibuat video agar kita bisa mengirimkannya kepada anak usia dini. Kemudian selain dari itu, kita bisa menggunakan media pembelajaran yakni dengan menggunakan Zoom, kemudian bisa menggunakan selain dari Zoom, yakni bisa menggunakan pembelajaran e-learning, kemudian Google Meet, dan lain sebagainya. Di sini, saat kita sedang melakukan sekolah online, anak diajak untuk mengikuti instruksi dari kita. Contohnya saat itu kita memberikan media pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya membuat suatu kreasi, yakni membuat boneka. Nah, di sini anak diinstruksikan untuk fokus pada kita. Permainannya di-pending dulu yang ada di rumah, fokus pada kita dan menirukan apa yang sedang kita lakukan pada saat itu. Jadi, pembelajaran walaupun lewat daring masih tetap bisa terlaksana dengan baik melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Jadi guru harus pintar dalam teknologi informasi dan komunikasi, apalagi pada masa sekarang ini. Yang keempat adalah bagaimana cara meminimalisir rasa bosan dan jenuh saat pembelajaran online. Yang pertama yakni gembira. Siswa dan guru harus dipastikan gembira dan tidak merasa stres. Guru dan murid harus dipastikan dapat memahami cara mengoperasikan alat teknologi, sehingga proses belajar mengajar menjadi terasa ringan. Bahkan bisa menjadi suasana dan tantangan baru. Contohnya, jika ada guru yang generasi baby boomer yang harus belajar menggunakan internet dan gadget, tentu akan menarik dan dapat dijadikan motivasi penambah semangat bagi para generasi muda. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok. Guru dapat membagi kelas menjadi kelompok belajar yang kecil, diskusi dan kerja kelompok. Cara ini akan membuat waktu belajarnya akan lebih efektif. Dalam satu kelompok pelajaran daring, tidak selalu harus diikuti oleh semua murid. Kadangkala dibagi per kelompok, sehingga perhatian terhadap satu orang murid juga bisa lebih banyak. Kemudian yang ketiga yakni kolaborasi. Guru dan murid sepakat mengerjakan tugas kelompok dan menciptakan suatu tantangan atau lomba yang memerlukan kolaborasi. Untuk menerapkan ini, semua guru dan murid harus proaktif. Murid cukup hanya menunggu instruksi dari guru dan menjalankan tugas. Nah, di sini pembelajaran di dalam kelas akan bisa menjadi lebih efektif, anak-anak tidak merasa bosan. Bisa juga menyelipkan beberapa intermezzo yang sesuai dengan umur atau usia anak usia didik kita. Kalau kita mengajarinya anak usia dini, kita juga harus menggunakan intermezzo yang sesuai dengan anak usia dini. Kita juga bisa menyelipkan nyanyi-nyanyian, tepukan tangan yang sesuai dengan kreativitas kita. Kita sudah membuat lagu atau nyanyian di malam harinya. Kemudian nanti kita praktekkan saat kelas pembelajaran online saat Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh media-media yang menstimulus anak, yang menjadikan anak tidak merasa bosan saat pembelajaran kita. Kemudian bisa juga kita memberikan suatu tantangan atau lomba agar si anak ini menjadi terpacu. Siapa nanti yang anak-anak tidak bosan atau tidak jenuh, atau siapa nanti anak-anak yang bersemangat saat pembelajaran online akan ibu beri nilai bintang 3 dan lain sebagainya, atau bintang 5. Akan ibu tambah nilainya. Kalau tidak, siapa nanti yang anak-anak dalam pembelajaran online ini bersemangat, dia yang menjadi pemenangnya. Nah, seperti itu, anak akan termotivasi dari awal pembelajaran sampai nanti di akhir pembelajaran. Anak ini akan bersemangat saat pembelajaran. Jadi, kita sebagai pendidik harus bisa menstimulus anak-anak ini bagaimana cara penerapan kita, pembelajaran yang kita berikan kepada si anak tidak menjadikan anak ini bosan dan cepat jenuh. Terima kasih.